Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denny Prasetyo, UPM 20.0101.00029. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ASS Praktikum Statistik yang diminta untuk membuat uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji F, uji T, dan persamaan eh, regresi linier berganda. Selanjutnya saya akan lanjut untuk share screen. Di sini saya sebelumnya sudah memasukkan data dari Excel yang sudah dibuat Bu Anissa. Di sini saya sudah melakukan pengobatan karena sebelumnya untuk tugas asumsi klasik variabel X1 itu mengalami heteroskedastisitas. Jadi di sini saya sudah melakukan pengobatan. Dan untuk uji hipotesis yang saya akan gunakan yaitu len X1, len Y, X2, dan X3. Untuk langkah yang pertama kita klik Analyze, klik Regresi, kita pilih Linear. Di sini untuk variabel dependnya kita ganti len XY atau juga sebenarnya bisa menggunakan yang variabel Y sebelumnya. Tapi di sini saya akan menggunakan variabel len Y. Selanjutnya langsung saja kita klik OK. Nah, di sini akan muncul model Semari, ANOVA, koefisien. Nah, di sini sudah cukup untuk melakukan pengujian hipotesis yang berdasarkan uji koefisien determinasi R square, lalu uji F menggunakan ANOVA, lalu uji T yaitu dengan melihat tabel koefisien. Di sini saya sudah membuat data analisa tentang uji hipotesis yang saya buat. Mungkin yang pertama ada uji koefisien determinasi atau Justin R kuadrat. Di sini saya mengambil tabel model Sumari. Dijelaskan bahwa diketahui nilai R square yaitu 0,152 atau dirumuskan persen 15,2% yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang simultan antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y sebesar 15,2%. Dan sisanya 84,8% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Di sini yang selanjutnya adalah uji F. Di sini saya menggunakan ANOVA, tabel ANOVA dengan ketentuan sebagai berikut. Ini nilai signifikan 0,008 kurang dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 4,256 sehingga dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih dari F tabel. Di sini F tabel
eh, sudah ada rumusnya, yaitu F dalam kurung K, N kurangi K. Di sini kita masukkan K3, dan nilai 75 ini diperoleh dari nilai N. Di sini nilai N tersebut dikurangi dengan jumlah variabel kita, yaitu 3. Dan ketemunya adalah 72. Maka kita cari pada tabel yang ketiga di angka 72. Ini saya sudah menemukan angka, yaitu di 2,73, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti terdapat pengaruh variabel X1, X2 terhadap variabel Y. Selanjutnya adalah uji T. Di sini saya sudah mengcopy tabel koefisien. Di sini uji T, nilai signifikannya jika kurang dari 0,05 atau nilai T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebelumnya untuk rumus T tabelnya, yaitu A dibagi 2 N min K min 1, yaitu 0,025, 75 dikurangi 3 dikurangi 1, temunya adalah 71. Di sini sudah saya temukan, yaitu 1,993 di bagian tabel sini, 1,993. Selanjutnya untuk kesimpulannya, nilai X signifikan, yaitu 0,283. Ini nilai 0,283 lebih dari 0,05, hitung negatif 1,083 kurang dari T tabel 1,993, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y. Yang kedua, yaitu untuk X2, nilai signifikansinya ada 0,008, yaitu kurang dari 0,05, dan nilai T hitung 2,709 kurang dari lebih dari T tabel, yaitu 1,993, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y. Yang ketiga, X3, nilai signifikansinya adalah 0,837. Di sini nilai signifikansinya lebih dari 0,05. X3, dan nilai T hitung 0,206 kurang dari T tabel, yaitu 1,993, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, karena yang berarti tidak terdapat pengaruh variabel X3 terhadap variabel Y. Di sini simpelnya saya salah, ya. Saya akan dulu gini. Jadi nilai signifikannya 0,837 lebih dari 0,05.
Selanjutnya, untuk persamaan regresi linear berganda juga masih sama menggunakan tabel koefisien. Di sini dirumuskan Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Nah, di sini Y sama dengan negatif 1,741 tambah negatif 0,039 ditambah 0,640 ditambah 0,006. Nilai A sebesar negatif 741 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel tax average dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel profit, leverage, dan ukuran perusahaan. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel tax average tidak mengalami perubahan. Uh, di sini nilai B1 sebesar negatif 0,39 menunjukkan variabel profit mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel tax avoid yang berarti setiap kenaikan satu satuan variabel profit maka akan mempengaruhi tax avoid sebesar negatif 0,039 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti. Yang kedua, nilai B2 sebesar 0,640 menunjukkan variabel mempunyai pengaruh positif terhadap variabel tax avoid yang berarti setiap kenaikan satu satuan variabel leverage maka akan mempengaruhi tax avoid sebesar 0,640 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti juga. Untuk yang ketiga, nilai B3 sebesar 0,006 menunjukkan variabel ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap variabel tax avoid yang berarti setiap kenaikannya atau satu satuan variabel ukuran perusahaan maka akan dipengaruhi oleh tax avoid sebesar 0,006 dengan asumsi bahwa variabel lain juga tidak ikut diteliti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.